Oke guys, hari ini tanggal 7 Oktober 2021 adalah hari yang sangat bersejarah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Yaitu Undang-Undang HPP sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Oke, Undang-Undang HPP kita masih menunggu rilis akhir undang-undang ini ya guys. Kita tunggulah di website DJP nanti kalau udah terbit. Mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan akan terbitlah undang-undang finalnya ya. Nah, berikut adalah beberapa update yang gua ketahui sehubungan dengan undang-undang HPP ini, guys. Pertama, mengenai PTKP. Oke, mengenai PTKP. PTKP masih 54 juta ya, guys. Oke, tidak berubah sama sekali. Oke. Sudah terlalu banyak dan terlalu sering gua mendengar orang-orang yang salah persepsi gitu loh. Seolah-olah gaji 5 juta itu bakalan kena 5%. Gitu. Yang betul adalah gaji setahun dikurangkan dengan PTKP dahulu, barulah kena 5%. Gitu guys. Oke. PTKP sendiri itu adalah 54 juta. Oke. 54 juta. Artinya kalau gaji lu 4,5 juta sebulan atau 54 juta setahun, maka lu tidak bayar pajak. Oke. Lu jangan terpengaruh sama para politikus yang kerjanya mengkritik pemerintah gitu ya. Tapi edukasi itu menyesatkan lu. Gua udah sering banget tuh dengar gituan. Oke. Tadi aja dilihat di live YouTube-nya DJP, Bu Sri Mulyani itu sampai menjabarkan dengan detail gitu ya. Kayak dosen ngajarin anak kuliahan gitu loh. Karena banyak orang bodoh nih kayak lu nih gitu loh. Kayak gue maksudnya zaman dulu gitu. Banyak orang yang percaya bahwa gaji 5 juta bakalan kena 5% gitu loh. Terus ngamuk-ngamuk di medsos gitu. Itu sih keterlaluan sih menurut gue sih. Tapi mudah-mudahan itu bukan lu ya guys. Oke. Oke, kemudian mengenai layer pajak orang pribadi. Oke, layer pajaknya. Dulu kan ada 4 layer atau 4 level. 5%, 15%, 25%, 30%. Oke. Sekarang perubahannya ada 2 nih. Ada 2 hal yang berubah. Yang berubah pertama adalah di level pertama yang tadinya 5%, itu kan tadinya itu dari 0 sampai 50 juta PKP. Oke, penghasilan kena pajaknya 0 sampai 50 juta. Sekarang berubah dari 0 sampai 60 juta. Itu guys. Jadi bracket pertama untuk layer pertama yang dulunya 50 juta menjadi 60 juta. Oke, artinya penghasilan kena pajak lu dari 0 sampai 60 juta yang setelah PTKP tadi itu ya adalah 5% pajaknya. Oke, terus dari 60 juta sampai 250 juta adalah 15% dan seterusnya. Oke. Kemudian perubahan yang kedua adalah layernya yang tadinya ada 4 menjadi 5 layer. Oke, menjadi 5 level guys. 5, 15%, 25%, 30%. Nah, yang 30% tadinya kan adalah untuk semua yang di atas 500 juta. Oke, sekarang tambah 1 layer. Nah, maka yang 30% ini dari 500 juta sampai 5 miliar saja guys. Oke, yang di atas 5 miliar sekarang kena 35%. Oke, paham ya teman-teman? Jadi sekali lagi guys, lu jangan terpengaruh sama para politikus anti pemerintah yang ngomel-ngomel nggak jelas gitu loh. Mereka ngomel-ngomel pajak naik, terus orang dibebani dan sebagainya gitu ya. Pajak 35% ini guys, jelas-jelas bukan buat lu dan bukan buat gue. Oke? Ini adalah untuk orang-orang kaya yang penghasilannya di atas 5 miliar per tahun. Oke? Itu duit yang mungkin lu nggak pernah lihat seumur hidup lu. Mungkin ya. Mudah-mudahan lu pernah lihat nanti. Oke? Informasi lainnya yang gue tahu adalah PPN akan naik secara bertahap guys. Oke, PPN kan sekarang 10%. Akan naik menjadi 11% di 1 April 2022. Ini teknisnya bakalan kacau balau, bakalan ribet. Tapi ya kita mendukung. Kita lihat nanti bagaimana petunjuk teknisnya ya. Kemudian 12% sebelum 1 Januari 2025. Oke, kita tunggu peraturan jelasnya nanti bagaimana petunjuk teknisnya. Karena ini sensitif kalau PPN. Kalau salah, bahaya. Oke. Terus mengenai PPN sembako itu yang ribut sampai kemana-mana ributnya itu nggak jadi guys, nggak jadi. Jadi sembako tetap tidak ada PPN-nya. Terus mengenai PPh Sapu Jagat yang minimal 1% kalau nggak salah, yang dulu tuh katanya semua orang kena nih, nggak peduli lu untung ataupun lu rugi, lu tetap kena pajaknya. Itu nggak jadi guys, itu nggak jadi. Oke. Kemudian yang paling seru adalah program pengungkapan sukarela wajib pajak atau yang kita kenal Tax Amnesty 2022.
Ini berlaku 6 bulan dari Januari sampai Juni 2022. Oke, ini terbagi atas 2 bagian guys, yaitu pengungkapan harta 2015 ke belakang bagi yang ikut TA dan pengungkapan harta 2016 ke depan. Gitu. Oke. Tarifnya yang paling gampang teman-teman ingat gini aja. 6% jika diinvestasikan, 8% jika tidak diinvestasikan, 11% jika dari luar negeri nggak dibawa pulang. Udah, gitu aja. Biar nggak pusing. Oke. Kemudian yang terakhir adalah PPh Badan. Bukan terakhir sih, nomor 2 terakhir. PPh Badan ini tetap dipertahankan ya guys, 22%. Ya. Kan tadi kan isunya bakal turun jadi 20%. Kan dulu 25, terus 22, 20%. Tapi berubah tetap dipertahankan 22%. Oke, masih cukup fair sih menurut gua. Terus ada yang katanya penghapusan pasal 31E yang dapat fasilitas 50% itu nggak jadi dihapus, jadi tetap dipertahankan, tetap ada. Kemudian mengenai nomor NIK atau nomor KTP. Nomor NIK akan menggantikan NPWP. Nah, ini gue masih belum jelas bagaimana detailnya, guys. Nanti gue akan bikin video khusus untuk mengenai ini. Karena ini sangat-sangat reformasi banget ini. Intinya, ke depan NIK dan NPWP akan digabung. Oke? Artinya, NIK akan menjadi satu-satunya nomor identifikasi masyarakat. Oke? Ini hal yang seharusnya sudah dilakukan 10 tahun yang lalu gitu. Kenapa baru hari ini? Tapi it's okay. Oke? It's very good. Kemudian ada penurunan sanksi denda keberatan. Dari tadinya 50% menjadi 30%. Terus penurunan banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Yang tadinya 100% menjadi 60%. Oke. Ini mungkin Anda masih kurang paham ya. Gue sendiri belum pernah sampai ke pengadilan pajak. Oke, itu aja guys untuk hari ini. Kita nantikan nih hari-hari ke depannya nih ya. Begitu undang-undang ini keluar dan PMK-nya terbit. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi mengenai satu persatu perubahan yang terjadi ini guys. Oke, by the way, kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai teks amnesti 2022, Anda bisa hubungi saya langsung di www.ta2022.com. Itu sebagai sarana diskusi aja, sarana diskusi dan tanya jawab. Bukanlah jasa konsultan pajak yang berbayar gitu ya guys. Tapi cuma sekedar diskusi dan tanya jawab aja dengan gua sebagai bagian dari upaya gua untuk membantu Ditjen Pajak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, terima kasih guys.